Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, sehat selalu dan sukses bagi kita semua. Salam hormat bagi kepala SMP, guru dan tenaga pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan. Kali ini kita akan melaksanakan monitoring dokumen administrasi manajemen satuan pendidikan SMP Kabupaten Bangka Selatan tahun 2024. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum dilakukan monitoring, jadi kita melakukan sosialisasi. Hanya bedanya pada tahun ini kita melaksanakan sosialisasi secara virtual seperti ini. Jadi mohon maaf tanpa mengurangi bobot atau indikator kinerja. Jadi kewajiban kita sebagai pembina atau pendamping tetap dilaksanakan. Jadi dimohon kesediaan Bapak Ibu, kawan-kawan tetap semangat seperti tahun-tahun sebelumnya menyampaikan dokumen administrasi secara online. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan, kita penting melakukan pemantauan dokumen administrasi manajemen satuan pendidikan sampai di Kabupaten Bangka Selatan karena upayanya untuk memastikan kesesuaian. Ada upaya memastikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen yang digunakan dalam pengelolaan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, hal yang kita anggap sepele, hal-hal yang kita anggap biasa atau rutinitas terkadang tidak terinventarisir oleh kita, bahkan tercecer atau tidak dalam satu drive penyimpanan seperti itu. Bapak Ibu, dengan pencatatan yang baik kita dapat memastikan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi di sini Bapak Ibu, kuncinya memang kegiatan belajar mengajar, tetapi esensi dari kegiatan belajar mengajar itu sendiri di lingkungan satuan pendidikan tidak lepas dari seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan penunjang lainnya, ya, seperti dokumen-dokumen perencanaan, terutama baik perencanaan dalam hal tata kelolanya maupun perencanaan dalam kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Selanjutnya, melalui monitoring ini kami bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel demi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Jadi Bapak Ibu, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kita punya tujuan yang jelas. Jadi tata kelola di setiap satuan pendidikan akan kita pantau secara berkala akan kita pantau. Jadi tidak hanya pada saat akan dilakukan akreditasi atau akan dilakukan monitoring lainnya, tidak hanya seperti itu. Jadi kita secara berkala akan kita pantau seperti apa tata kelolanya. Jadi yang terpenting Bapak Ibu menjalani organisasi ini sesuai dengan yang telah ditentukan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita sampaikan item-item apa saja yang akan kita lakukan. Pertama, terkait dengan tujuan monitoring. Oh iya, Bapak Ibu silahkan boleh di skip atau dilewati videonya karena ini sifatnya normatif ya Bapak Ibu, karena sama seperti tahun-tahun sebelumnya mekanisme monitoring kita dan apa yang akan dimonitoring, atau Bapak Ibu bisa langsung lompat ke form monitoring atau ke bentuk-bentuk formnya seperti apa, silakan Bapak Ibu, tidak mengapa. Oke, kita lanjut untuk pertama kita tujuan monitoring. Jadi monitoring ini bertujuan untuk memastikan dokumen penting yang mendukung kelangsungan pendidikan tersedia
dan valid. Nah, ini tersedia dan valid di sini penekanannya. Jadi tidak hanya tersedia, dokumen ini tersedia, tetapi tidak valid. Mengapa kami katakan tidak valid? Bisa jadi tidak valid karena terkadang dokumen ini sudah usang atau perlu review atau tidak akomodatif lagi dengan kondisi terkini. Nah, ini perlu kita lakukan validasi atau verifikasi dulu. Nah, terkait dengan dokumen-dokumen ini nanti akan kita lihat, nanti akan kita lihat. Silakan Bapak Ibu, kalau sudah punya dokumennya silakan di-upload nanti biar kami pantau. Selanjutnya, ini pentingnya tata kelola. Jadi Bapak Ibu kita ulangi lagi, jangan sampai kita lepas dari hal ini. Ini tujuan monitoring. Jadi ranahnya kami ada di sini. Dan ini pentingnya tata kelola. Ini adalah kesepakatan kita. Tata kelola yang baik sangat penting untuk efektivitas pendidikan di bidang IT, menyangkut pengawasan yang ketat atas semua dokumen. Jadi di sini sebenarnya tugas kita semua ya Pak Bu, kita sepakat. Jadi kami selaku pendamping, kami akan mengawal tata kelola yang baik itu seperti apa, akan kami dampingi, dan selaku manajer Bapak Ibu kepala sekolah di sini juga melakukan pengawasan terhadap seluruh dokumen, memastikan semua dokumen itu valid, memastikan semua dokumen itu berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Itu untuk Bapak Ibu. Jadi kita sepakatnya di sini, Bapak. Nah, yang ini khusus ke Bapak Ibu kan satuan pendidikan. Jadi ini ranah yang kami ada di sini, ini kesepakatan kita, dan ini peran satuan pendidikan ada di Bapak Ibu. Jadi di sini setiap satuan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketersediaan dan keabsahan dokumen yang relevan dengan regulasi pendidikan. Jadi Bapak Ibu di sini memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketersediaan dan keabsahan. Jadi punya dokumen dan sah atau valid. Nah, itu dengan relevan dan dengan regulasi yang terkini. Jadi setiap ada regulasi terkini silakan dilakukan review, meskipun dokumennya baru seperti SKJM atau RKT itu baru, tidak mengapa dilakukan perubahan. Misalkan kemarin belum melakukan program insersi untuk pendidikan anti korupsi, belum melakukan insersi pendidikan inklusi, belum melakukan insersi pendidikan karakter misal. Jadi semuanya dilakukan. Nah, begitu silakan dikaji lewat tim pengembang sekolah dan tim pengembang kurikulum. Nah, silakan Pak Ibu, itu contoh ya terkait dengan regulasi terkini atau program-program terkini. Jadi kita jangan sampai ketinggalan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, rincian kegiatan monitoring. Rincian kegiatan monitoring kita yang pertama ada dokumen yang dimonitoring jelas. Tanpa ada dokumen kita tidak bisa melihat apa yang harus kita monitoring. Yang kedua itu metodologi monitoring. Ini akan kita bahas tentang metodologinya, metodologi monitoring seperti apa. Terus yang ketiga ini ada hasil monitoring, dan pasti apa yang kita monitoring pasti ada hasilnya. Yang selanjutnya ada yang akan kita bahas adalah tindak lanjut monitoring, yang tentunya ini akan menjadi bahan kami, jadi bahan analisa kami seperti apa yang kami lakukan atau kita monitoring. Nah, ini yang pertama kita bahas dokumen yang dimonitoring. Pertama Renja ini menyangkut dokumen RKJM, RKT, dan RKS. Jadi di sini RKJM kita sepakat Bapak Ibu, RKJM-nya satuan pendidikan itu dalam jangka 4 tahun dalam satu periode. Nah, nanti kita mau lihat apakah di tahun 2024 ini apakah ada yang baru membuat atau sudah masuk tahun terakhir atau sudah siap-siap draftnya untuk periode berikutnya atau bagaimana, atau pernah revisi. Nanti ini kita lihat juga. Dan sinkronisasi antara RKJM, RKT, dan RKS juga akan kita lihat apakah masing-masing memiliki irisan. Jadi jangan sampai nanti seperti tahun-tahun sebelumnya pernah temuan kita temui bahwa
antara RKJM, RKT, dan RKF ada yang tidak nyambung atau tidak memiliki irisan. Nah ini kita hindari. Jadi di tahun 2024 kami berharap itu tidak terjadi lagi. Dan ini nanti Bapak Ibu boleh mengupload RKJM jika belum ada yang terbaru. Silahkan Bapak Ibu upload RKJM yang lama, tidak mengapa, nanti ada checklistnya dalam proses kah atau belum atau sudah ada. Terus RKT juga Bapak Ibu silahkan kalau ada perubahan, silahkan RKT perubahannya juga dilakukan. Di RKT memang tidak serta-merta harus saklek 1 tahun RKT-nya seperti itu. Kemungkinan di tengah tahun atau di triwulan 1 itu ada perubahan, silakan. Terkadang mengimbangi RKS. Kalau RKS berubah, RKT-nya berubah, misalkan. Tapi tidak semua yang ada berubah di RKS harus berubah di RKT. Tidak harus demikian. Karena RKS hanya fokus ke anggaran, jadi fokus ke anggaran. Oke, baik Bapak Ibu, yang selanjutnya yang kita monitoring adalah poker. Nah ini poker ini banyak sebenarnya Bapak Ibu. Ini hanya sebagian. Di sini kita tampilkan poker kepala sekolah, poker wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah ada berapa, poker komite, poker pembina, unit. Nah, pembina ada pembina ekskul semacam. Itu silakan Bapak Ibu nanti Bapak Ibu lampirkan juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Atau poker kepala sekolah mungkin sudah diperbarui sesuai dengan uraian tugas yang ada di EKIM misalkan, atau wakil kepala sekolah, demikian juga wakil kepala sekolah mungkin sudah diupdate atau sudah diperbarui prokernya, sudah menyesuaikan dengan uraian tugas misalkan. Tidak mengapa, silakan dikembangkan, dilakukan juga. Terkait dengan proker komite sama, mungkin pergantian komite itu berubah prokernya, silakan di upload lagi, atau belum punya yang baru silakan upload yang lama. Jadi kami hanya memastikan bahwa sekolah memiliki dokumen yang dimaksud. Ini laporan dan alat, ini dokumen yang dimaksud, jadi termasuk instrumen monitoring dan laporan kinerja program ini terpenting Bapak Ibu. Jadi di tahun 2022-2023 kemarin kita telah mencoba untuk mendesain instrumen. Di tahun 2022 kita coba desain instrumen dengan menjaring data terlebih dahulu apa kebutuhan sekolah. Jadi kita coba instrumen itu kita cari, ternyata di tahun 2022 tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih banyak perubahan-perubahan di tengah terutama terkait dengan perubahan-perubahan kegiatan yang ada di RKS. Terus di tahun 2023 kemarin kita sudah dampingi juga terkait dengan instrumen monitoring dan pengendalian di sekolah-sekolah. Jadi kita desain tiap sekolah itu ternyata memiliki kepentingan yang berbeda, memiliki karakteristik dan kepentingan berbeda, sehingga instrumennya menyesuaikan dengan kebutuhan atau realisasi yang ada di sekolah. Nah, tahun 2024 pada saat kita pendampingan RKS kemarin kita coba untuk desain lagi, kita perbarui lagi untuk instrumen monitoring. Jadi sekolah tetap menyesuaikan, bukan baku dari kita, dari dinas pendidikan. Jadi sekolah yang menyesuaikan untuk instrumen monitoring dan pengendaliannya. Jadi mana yang bisa nyaman, apakah berbentuk grafik seperti yang kami tampilkan waktu itu, apakah berbentuk diagram, apakah hanya berbentuk angka-angka, persentase. Nah, itu kan paling mudah ya, menurut kami mudah. Sekolah bisa mengolahnya secara manual di Excel dengan berdasarkan basis basis BKU dan realisasi anggaran. Nah, itu bisa sangat mudah sebenarnya Bapak Ibu. Bahkan itu bisa dilakukan setiap bulan dan itu terpantau sangat jelas oleh manajer dalam hal ini kepala sekolah. Jadi hal ini menurut kami mudah ya Pak. Mudah-mudahan ini ada
Dan ini yang terpenting untuk laporan kinerja program. Ini laporan kinerja program memang di tahun sebelumnya, tahun 2023, kami kesulitan untuk mendapatkan ini. Meskipun sistematikanya tidak baku atau tidak ditentukan, minimal Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tuangkan di dalam FKT dan SKS ya muncul nanti di laporan kinerja program. Apa yang ditulis, apa yang dimuat pada FKT dan SKS terkait, terutama dalam matriksnya, matriks indikasi programnya, itu tertuang di dalam laporan. Sama apa yang direncanakan, apa yang dilaksanakan, itulah yang dilaporkan. Itu sama apa itu ya, seharusnya demikian. Jadi misalkan laporan itu ini laporan dalam 1 tahun, silahkan di dalam laporan itu misalkan mau dirinci bahwa triwulan 1 seperti ini progresnya, triwulan 2, triwulan 3, triwulan sampai triwulan 4, sehingga sekian realisasinya, sekian realisasi kegiatan, realisasi kinerjanya 5 misalkan, realisasi anggarannya RP sekian. Jadi Bapak Ibu sebenarnya lebih mudah untuk jadi perencanaan di tahun berikutnya sudah dapat mengambil database dari sini. Ini jadi pijakan untuk dasar perencanaan di tahun berikutnya. Tapi kalau Bapak Ibu masih belum mapan dalam laporan, terkadang itu akan bingung untuk menyusun program, untuk menyusun perencanaan di tahun berikutnya, dan akhirnya kopas dari sini. Sementara target-target di dalam ini disampingkan, akhirnya seperti itu. Dan itu yang kami lihat di tahun 2022-2023 kemarin Bapak Ibu. Jadi kita lebih banyak fokus di sini tanpa melihat ke sini. Sewaktu diminta bikin laporan, akhirnya laporan antara ini dengan ini yang match, tapi ininya tidak, sehingga target yang ada di sini tidak tergambarkan di sini. Nah, inilah Bapak Ibu yang terjadi di tahun sebelumnya. Semoga di tahun ini tidak lagi Bapak Ibu. Makanya kami perlu lakukan pendampingan secara berkala, terutama di awal tahun pelajaran. Bapak Ibu tentunya masih banyak menyiapkan perangkat-perangkat dokumen-dokumen yang terkait dengan tata kelola. Ini metodologi yang kedua, metodologi monitoring. Jadi pertama kita penyaringan data. Yang penyaringan data kita melakukan pengumpulan data mengirim melalui form online. Dalam hal ini kita gunakan masih Google Form seperti yang sebelum-sebelumnya, paling mudah, simple, dan sangat ini ya, banyak kapasitas masih memungkinkan. Terus yang kedua, verifikasi dokumen. Jadi dokumen itu akan kita verifikasi. Jadi semua dokumen yang masuk ini akan kita verifikasi dan kita periksa keabsahannya. Karena kejadian-kejadian sebelumnya, mohon maaf Bapak Ibu, kejadian-kejadian sebelumnya pernah terjadi ya, sudah upload, statusnya sudah upload RKJM, ternyata pas kita buka cuma covernya saja Pak, dan ada juga upload RKT, sudah upload, pas kita buka ternyata RKT punya sekolah lain. Dia lupa bahwa mungkin bukan Kompas lagi, itu memang murni punya sekolah lain, dia upload di sekolahnya. Terus ada lagi kejadian draft, kirim draft RKJM. Jadi RKJM itu dalam bentuk draft dan tulisannya masih draft, belum ada apa-apanya, dan itu masih Kompas juga dari sekolah lain. Itu pernah. Jadi itu penting kami lakukan verifikasi, dan itu Bapak Ibu, ini ranahnya kami akan melakukan verifikasi. Jadi apapun yang Bapak Ibu upload akan kami verifikasi. Jadi karena sistemnya online, jadi kapanpun kami bisa verifikasi, kapanpun kami bisa verifikasi. Jadi kita tidak menggunakan
dokumen ya, kita tidak menggunakan dokumen hard copy atau berkas, atau tidak menggunakan itu. Jadi kita pakai file. Dan yang diupload itu yang kami lakukan monitoring. Selanjutnya resume dan tindak lanjut. Jadi hasil akhir disusun dan satuan pendidikan akan mendapatkan bimbingan untuk perbaikan. Nah, ini jika diperlukan ya Pak Ibu. Jadi ini tahun ketiga, kita masuk tahun ketiga, jadi kami pikir tidak ada lagi pendampingan karena Bapak Ibu sudah kami anggap sudah mapan atau sudah mampu terkait dengan dokumen administrasi tata kelola. Jadi tidak ada lagi lah kemungkinan kecil ya, kecuali sekolah-sekolah baru. Sekolah baru yang belum memiliki PGM atau bagaimana cara menguasai SAP, nah mungkin. Jadi tapi kalau sekolah-sekolah yang udah menjalani ini tahun ketiga, saya pikir mesti tidak ada lagi kendala. Tapi kita lihat nanti di lapangan seperti apa. Jadi Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk mengupload di dokumennya. Ini hasil monitoring yang ketiga yang kita bahas. Hasil monitoring kurang lebih seperti ini. Nanti tabel yang akan kami buat, tapi ini tidak seperti ini, tapi kurang lebih seperti ini Pak Ibu ya. Ini simpelnya, tetapi kami akan buat lebih kompleks dari ini, lebih detail dari ini. Jadi kami akan lakukan publish kepada Bapak Ibu hasil monitoringnya nanti. Seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya, yang tidak menyampaikan atau yang belum menyampaikan akan kami publish di forum agar Bapak Ibu segera menyampaikan. Yang keempat, ini tindak lanjut monitoring. Jadi tindak lanjut monitoring itu pertama itu pengumpulan dokumen. Jadi file dokumen akan dihimpun dalam cloud storage. Dalam hal ini kita gunakan masih Google Drive karena lewat Google Form, jadi otomatis masuk ke Google Drive untuk akses lebih mudah ke kantor. Nah, jadi terkait dengan pengumpulan dokumen ini, Bapak Ibu yang khawatir ya, dokumen Bapak Ibu akan seperti tahun yang sebelumnya. Jika Bapak Ibu menginginkan dokumen-dokumen atau file-file yang Bapak Ibu pernah upload dan Bapak Ibu merasa sudah kehilangan file-file tersebut di sekolah, Bapak Ibu bisa request minta lagi ke kami masih menyimpan dokumen file-file dokumen Bapak Ibu di tahun-tahun sebelumnya. Atau Bapak Ibu berkeinginan untuk membuat yang baru tetapi tidak punya lagi pegangan atau tidak punya contoh, nah, silakan Bapak Ibu minta punya Bapak Ibu yang lama, kami akan kirimkan link drive punya Bapak Ibu masing-masing sekolah, kami masih memilikinya. Nah, ini pentingnya pentingnya dokumen soft file itu terkumpul rapi. Nah, ini yang kedua, visitasi dan pendampingan. Jadi visitasi dan pendampingan ini dilakukan jika penting, dilakukan apabila memang hasil verifikasi kami tadi membutuhkan memang harus ditindaklanjuti untuk melakukan visitasi dan pendampingan. Nah, terkait dengan visitasi dan pendampingan ini, Bapak Ibu, tidak berarti visitasi dan pendampingan seperti tahun-tahun sebelumnya harus berkunjung secara konvensional ke sekolah Bapak Ibu. Jadi tidak harus seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lakukan secara digital seperti ini, atau silakan berkomunikasi lewat kami lakukan komunikasi lewat WhatsApp mungkin atau portal lainnya. Jadi Bapak Ibu visitasi dan pendampingannya itu tidak harus kami langsung turun lapangan seperti itu. Bapak Ibu jangan khawatir, tanpa mengurangi bobot, tanpa mengurangi indikator kinerja, kita akan lakukan secara optimal, kita lakukan secara maksimal terkait dengan visitasi dan pendampingan. Dan apabila memang benar-benar tidak memungkinkan dilakukan secara digital atau secara virtual, kami akan lakukan visitasi dan pendampingan ke lapangan seperti biasanya, meskipun tidak seluruh sekolah dilakukan demikian. Dan yang ketiga, ini monitoring ulang. Pasti ini adalah langkah terakhir,
tindak lanjut terakhir sebagai validasi ya, sebenarnya validasi. Jadi kita meyakinkan bahwa yang dimonitor itu telah dilakukan perbaikan dan perbaikannya akan kita monitoring ulang. Jadi Bapak Ibu tidak serta-merta setelah dilakukan perbaikan kami tarik datanya, tidak serta-merta seperti itu. Jadi akan kami verifikasi ulang, kami monitoring ulang, oh iya ternyata sudah diperbaiki, oh iya ini sudah diperbarui. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita akan jaga semua dokumen kita akan meyakinkan bahwa dokumen kita memang benar-benar valid. Nah, ini instrumen monitoringnya seperti apa, nanti Bapak Ibu kurang lebih seperti ini sudah dirancang. Jadi ada pendahuluan di sana, silahkan Bapak Ibu nanti baca di Google Formnya, nanti Bapak Ibu baca. Terus yang selanjutnya ada nama sekolah, nah, silahkan ditentang di sekolah masing-masing, jangan ditentang sekolah yang lain. Nah, ini jadi dokumen. Bapak Ibu tinggal checklist SKJN, SKT, SKT perubahan, kurikulum dan perangkatnya. Nah, ini kurikulum dan perangkatnya banyak nih. Ada FPP mungkin di sana, terus SKS perubahan, profil sekolahnya yang terkini ya, Bapak Ibu, yang terkini. Terus struktur organisasi, nah ini belum pernah kita ambil di tahun-tahun sebelumnya, belum pernah diambil. Ternyata temuan kami di lapangan ini kebanyakan sekolah tidak membuat struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah ini struktur organisasi yang induk. Jadi kami lihat kalau di proker memang ada proker pembina OSIS, prokernya komite, di situ ada malah struktur organisasi. Tetapi untuk struktur organisasi induk di sekolah kami temui kemarin tidak banyak yang mencantumkan, padahal itu penting dicantumkan di SKJN atau di SKT. Terus proker kepala sekolah juga. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silakan checklist lengkap dalam proses atau belum tersedia. Bapak Ibu boleh checklist 1, boleh checklist 2, dan kalau belum tersedia jangan di checklist yang lengkap dan dalam proses, nyatakan belum tersedia. Jadi yang belum tersedia nanti akan kita cek apa penyebabnya belum tersedia. Apalagi sekolah-sekolah yang lama tidak mungkin belum tersedia, kalau yang baru mungkin belum tersedia. Nah, mengapa kami sampaikan tadi lengkap dan dalam proses? Karena seperti dokumen kurikulum, terkadang dokumen kurikulum ini sebagian sudah lengkap, sebagian seperti perangkat-perangkat lainnya itu dalam proses. Bisa jadi kurikulumnya sudah lengkap atau perangkat lainnya dalam proses. Nah, ini dimaklumi. Sama seperti RKS perubahan, RKS mungkin sudah lengkap, tapi RKS-nya dalam yang perubahan masih dalam proses. Nah, ini mungkin bisa. Terus untuk yang proker juga demikian. Mungkin di tahun pelajaran baru Bapak Ibu kepala sekolah ini melakukan review atau revisi, mungkin silahkan dalam proses, revisi saja dalam proses. Sama Pak Ibu ya, seperti yang lain-lain, jadi yang lain yang akan kita minta proker wakil kepala sekolah ini sama Pak Ibu seperti yang tahun-tahun sebelumnya, sama seperti tahun-tahun 2 tahun yang belakang. Di tahun ketiga kita isi. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu ini tidak asing lagi diminta yang seperti ini. Kami hanya meyakinkan atau hanya memastikan bahwa Bapak Ibu memang benar-benar menjalankan tata kelola yang baik sesuai dengan arahan. Dan di halaman berikutnya Bapak Ibu akan menemukan bukti ketersediaan dokumen. Jadi ini yang tempat uploadnya ada di sini Pak Ibu. SKJN-nya upload di sini, SKT-nya upload di sini, SKT perubahan ini juga diupload. Jadi terpisah ya Pak Ibu SKT. Jadi di sini kita akan melihat apa yang Bapak Ibu rencanakan di awal, ternyata pas di perjalanan apa yang dirubah. Nah, di sini nampak nanti kita analisa mengapa harus berubah. Nah, seperti itu Pak Ibu. Untuk RKJM apabila memiliki tidak dapat memiliki beberapa file, silakan Bapak Ibu tambahkan beberapa file, tidak mengapa, bahkan beberapa kali.
Jadi kalau terlalu banyak silahkan upload lagi di setelahnya. Nah, silahkan lah, tidak mengapa. Terus selanjutnya RKS perubahan dan profil sekolah. Terus evaluasi minta diupload juga. Ini boleh PDF, boleh Word, boleh Excel, silakan Bapak Ibu ya. Kami berharap ini dalam bentuk PDF atau Word, karena orientasinya ke FPDN. Terus broker juga ini kami harapkan PDF, kami harapkan kalau bisa PDF yang sudah ditandatangani. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu upload untuk broker kepala wakil kepala sekolah. Nah ini ada beberapa, misalnya ada 2 kepala sekolah, ada 2 file. Silakan. Terus pembina, nah ini banyak pembina expo, pembina office, pembina lain, pembina pramuka, mungkin ini banyak. Jadi silakan Bapak Ibu upload ini di sini, termasuk pembina ya, pembina exco ya, pembina exco. Jadi kalau MGMP itu masuk ke proker kerja ya, masuk juga. Program kerja komite silakan Bapak Ibu upload. Program kerja tahunan, prota guru ini silakan, ini banyak juga. Nah mungkin di tahun kemarin yang kami jumpai tidak semua guru menyampaikan protanya. Jadi sulit kita deteksi sebenarnya berapa persen sih guru ini membuat prota, meskipun kenyataannya guru-guru yang membuat prota itu tidak menyampaikan dokumennya. Nah, kami berharap ini tahun ini lebih tertib lagi Bapak Ibu, agar Bapak Ibu kepala sekolah sebagai manajer itu lebih mudah memonitor organisasi di bawahnya. Terus program atau proses guru yang instrumen monitoring dan pengendalian program ini Bapak Ibu yang kami sampaikan di awal tadi, silakan Bapak Ibu desain seenaknya Bapak Ibu, sebagaimana mudah Bapak Ibu untuk memonitoring dan mengendalikan program. Dan ini laporan kinerja program yang selalu diminta setiap tahunnya. Dan ini website, nah ini penting Bapak Ibu, di tahun ini kita coba masuk ke ranah sini, karena kita kita akan lakukan optimalisasi digitalisasi pendidikan, digitalisasi sekolah. Jadi kalau bicara digitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan, artinya kita tidak akan lepas dengan yang namanya website atau portal. Itu kami minta juga ini dicantumkan bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya tidak mengapa, tidak perlu diisi, tapi yang sudah punya tolong diisi. Dan kita mau sekalian kami akan coba kunjungi websitenya, apa yang disampaikan, ada informasi apa di sana. Terus email, nah ini juga penting Bapak Ibu, mungkin ke depan kita akan pakai informasi juga akan kita sampaikan lewat email. Jadi Bapak Ibu tolong sampaikan ini email sekolah. Jadi bukan email pribadi, email sekolah. Silakan email sekolah itu pakai yang ID belajar atau email yang pakai umumnya, silakan. Nah ini juga tambahan di tahun 2024 kita pakai medsos. Jadi kami ingin tahu Bapak Ibu sekolahnya apakah telah memiliki kanal YouTube, Facebook, atau yang terakhir IG ya, Instagram. Nanti Bapak Ibu kami mau lihat seperti apa di dalamnya, apakah memuat informasi sekolah, seperti memuat konten-konten pembelajaran atau lainnya. Nah, sudah ke arah sana atau belum? Jika kami berharap Bapak Ibu memanfaatkan semaksimal mungkin platform medsos ini untuk keberlangsungan dan untuk kemajuan sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu formnya kurang lebih, jadi tidak ada yang
sulit menurut kami karena sama seperti tahun sebelumnya, kecuali ada tambahan sedikit untuk terkait dengan digitalisasi pendidikan. Dan ini baru tahap awal Bapak Ibu, karena di tahap berikutnya kita akan memasuki sesi Lintek nanti, insya Allah Bapak Ibu kita masuk ke Lintek, sistem informasi manajemen. Jadi kita lebih banyak nanti berhubungan dengan sistem digital. Jadi Bapak Ibu kita tidak banyak lagi akan menggunakan kertas, kita akan reduksi penggunaan kertas, kita akan paperless. Jadi Bapak Ibu kita akan coba masuk ke ranahnya sana. Dan ini penutup dari kita. Monitor ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan efektivitas pengelolaan satuan pendidikan, kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan instansi terkait sangat diperlukan agar tujuan ini dapat dicapai. Jadi melalui pemantauan yang terrencana dan terstruktur, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan dapat terus meningkat serta menghasilkan lulusan yang berkualitas. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses monitor ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih pada guru, pada semuanya. Jadi kami harus ucapkan terima kasih kami seperti ini Pak Ibu. Tidak seperti biasanya ini Pak Ibu. Atas nama tim monitoring, kami mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan monitoring dokumen administrasi. Kolaborasi internal dan sinergis ini sangat penting untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, kita yang bahwa satuan pendidikan akan dapat lebih maju dan berdaya saing. Mari kita terus berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola pendidikan yang lebih baik di masa mendatang. Biasanya ini kan kita sampaikan di forum konvensional atau forum tatap muka. Dan inilah virtual kita lakukan seperti ini Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat kami, tanpa mengurangi bobot dari indikator kita, ini akan tetap kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu, kita semua harus siap, sigap, dan cepat dalam bertindak, jadi agar segala sesuatu yang ada di depan mata kita itu yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu jangan biarkan apa yang ada di depan mata kita diamkan, karena demi pendidikan yang lebih baik kita harus berbuat. Bapak Ibu, terima kasih telah bersama, telah mengikuti sosialisasi ini. Jadi Bapak Ibu, saya selaku penelaah teknis pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan di bidang SMP akhirnya mengucapkan terima kasih, dan berikut manajemen SMP untuk formnya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.